Saya Haji Haryanto. Ini dulu saya dilahirkan di Kota Kudus, ya, Desa Tesalam Kidul, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Tanggal lahir saya 17 Desember 1959. Ya. Saya dilahirkan dari ibu saya, Ibu Sutami, dan bapak saya adalah Muhammad Sipan, ya, Muhammad Sipan. Ya. Saya putra ke-6 dari 9 bersaudara. Saya adalah anak laki-laki yang pertama. Ya. Yang kedua ada adik saya laki-laki. Jadi dari 9 bersaudara ini yang laki-laki hanya 2. Ya. Yang 2 semuanya perempuan. Saya dilahirkan dari keluarga yang nggak mampu. Keluarga yang nggak mampu, yang sehari-hari hidupnya selalu berkurangan. Karena apa? Ibu saya adalah pedagang yang pedagang, ya. Bapak saya adalah buruh kasaran, ya. Maka kita kalau pagi, ya, kita nyari makan sangat sulit sekali, ya. Kita dengan daun-daunan kita rebus, kita makan dulu masih pakai nasi jagung, ya. Nasi jagung, ya, kita makan, ya. Ibu saya kalau pergi, ya, jual apa saja dijual. Kadang-kadang ada kelapa dijual, ya. Ada daun-daun pisang dijual. Pulang hanya dibuat beli nasi jagung, ya. Disitulah ibu saya dulu untuk menghidupi anaknya, ya, yang luar biasa, dengan ketekunan, dengan keuletan seorang ibu yang luar biasa. Disitulah saya dibesarkan dari ibu saya, digembleng dari bapak saya, hingga saya besar. Saya umur 6 tahun saya sekolah. 7 tahun saya sekolah. 7 tahun setelah SD, masuk SD, ya. Saya masuk SD itu juga sambil ke sawah, ya. Saya ke sawah bantuin orang-orang lah, ya. Dengan asik, dengan kita main itu guntingin padi, ya. Saya dapat ada kelebihan itu ngasak padi, ya. Itu kelebihannya saya tukar gulali gitu, ya. Itu wajar waktu itu, ya. Kan masih kecil, ya. Tahun 74 saya saya lulus SD, ya. Lulus SD hingga saya meneruskan di STM, di SD, ya. Di SD, ya. Di sekolah SD ini saya sambil bekerja, ya. Karena ibu saya memang nggak mampu, orang tua lah. Saya nggak tega melihat ibu saya, ya, yang tiap hari, ya kan, tiap hari buat beli beras saya kadang ngutang, ya. Maaf ya Pak, sekolah teknik itu kalau zaman sekarang tuh setara apa, SD, Pak? SMP ya? Ya, SMP. Berarti sepulang sekolah Bapak, ya, saya bekerja. Kerja apa aja Pak? Ya, kerja apa saja lah, saya kerja buruh, ya, siapa ya. Saya kalau pagi dulu ngarit dulu. Sebelum berangkat sekolah ngarit. Ya, pulang sekolah saya ngarit itu sukanya saya tukar nasi, ya. Buat makan, karena memang orang tua dulu benar-benar tidak ada yang kita harapkan, ya. Sangat minim sekali orang tua untuk menghidupi anak-anaknya aja. Dulu ibu itu kerepotan, ya. Tapi benar-benar saya bersyukur, ya. Saya bersyukur dijadikan anaknya ibu dan bapak saya ini, saya digembleng dengan begitu yang prihatin, ya. Itu lama lah, cukup 9 tahun, ya, saya itu. Itu. Terus pernah apa lagi Pak? Pernah ya, jualan? saya waktu itu jualan es, ya. Jualan es, sambil jualan es keliling, ya. Saya kerja, terus saya juga kerja sama orang, ya. Itu niti watu, ya. Waktu itu kan belum pakai mesin, ya. Itu ada jongkonya itu kan kayak meteran itu, ya. Saya pernah, ya. Udah semua kerja apa saja kasaran. Bagaimana nggak kerja kasaran? Zaman segitu apa yang dikerjain kan nggak ada, ya kan. Itulah, dari situ 77 saya lulus, 77 saya lulus ST, ya. Di situ mulai saya bekerja 77 sampai 79 saya bercita-cita dulu masuk ABRI, ya. Saya dari kecil saya pengen jadi tentaranya. Tentara, lihat tentara itu kan gagah gitu, ya. Gagah, saya senang, ya. Alhamdulillah 77 saya kerja jadi kuli bangunan. Saya pernah kerja di Semarang, ya, waktu di Ungaran atau Semarang itu saya jadi Laden
bangunan ya, Nggih. kena batu. Nggih, kena batu nggih, heeh. Masih ingat saya, gajinya Rp400 ya. Itu 200 saya buat makan, 200 masak simpen ya. Terus saya minumnya juga pakai sumur pompa. Jadi minumnya tuh nggak kayak air mata, nggak minuman sampai sumur pompa ya. Gelasnya tuh topi. Tapi alhamdulillah sehat aja. Nah, saya di situ mulai tertarik, mulai melihat orang di musola ada sholat, ada orang dua sholat berdampingan. Waktu itu saya belum mendalami untuk sholat ya. Begitu saya melihat orang dua itu sholat kayak gitu, hati saya teratapan, sholat apa itu orang itu berdampingan kan. Nah ini ternyata orang itu sholat mungkin atau sholat dua atau sholat duhur, saya nggak tahu waktu itu ya, saya masih lupa itu. Disitulah saya belajar sholat yang baik. Terus 77, 78 ya, 79 ya, saya masuk ABRI. 79 masuk ABRI. Masuk ABRI, lulus ya. Sudah ABRI, terus taruh di Tangerang ya. Di Tangerang saya menempuh ya, saya taruh di Batalion Al-Nudri 1 Kostrad. Jadi singkatannya, kepanjangannya Batalion Artileri Pertahanan Udara dengan 1 Kostrad. Di situ saya dididik jadi pengemudi pengangkut senjata berat untuk tempur ya. Ini alhamdulillah saya disekolahkan, lulus, terus saya menggelut dengan dunia pengemudian itu. Nah, karena saya memang nggak punya bakat lain, ya kan, di situ saya mulai belajar transportasi ya. Saya ikut belajar lah, ikut orang lah, ikut orang itulah. Saya hanya dapat makan aja ya. Kita senang, kita bergaul. Zaman itu tentara kan masih bebas ya, tahun itu ya, masih lah, masih banyak lah ya. Terus saya tahun 82 saya beraneka nikah. Saya nggak punya modal. Saya menikah sama ibunya itu, saya punya uang 10.000. Uang 10.000 Pak? Iya, saya punya uang 10.000. Saya kalau ingat nangis saya, ibu saya. Saya ditinggal. Terus saya 10.000 saya nikah. Saya akhirnya saya membanting tulang karena melihat membanting tulang. Saya ibu saya tak ngontrak. Saya ngontrak, ibu istri saya dulu guru. Tak ngontrak di Cimone ya, di Cimone dengan kontrak yang tak kontrak itu adalah bekas kandang ayam. Bekas kandang ayam, Pak? Bekas kandang ayam. Harta yang tak miliki adalah jam dinding. Setiap malam saya ada jam dinding. Akhirnya 82 saya nikah, 83 saya punya anak, 84 saya juga punya anak lagi. Akhirnya tak boyong pindah cari kontrakan yang agak layak lah ya, di Warung Mangga ya. Saya dapat kontrakan di situ, sekarang jadi apartemen yang tinggi sekali dekat TVko itu sekarang ya. Di situ saya ngontrak sebulan 15.000. Saya setiap malam saya kan kerja ya, setiap habis pulang dinas saya kerja, nyopir angkot ya. Nyopir angkot ya. Nyopir angkot, setiap malam saya lihat anak saya itu tidur gitu ya. Saya memelas ya Allah, saya bilang anak saya berdua kelitaan begitu. Saya jauh dengan orang tua, jauh dengan saudara, dan saya belum bisa membagikan orang tua saya. Ya, kenapa dengan gaji yang kayak begini saya belum bisa memberikan orang tua apa-apa, belum bisa. Ya disitulah alhamdulillah saya memberikan diri. Tahun 2002 saya nikah, 2003, 2004 punya anak lagi. Dan di situ saya mulai berkembang pikiran saya. Akhirnya saya 2004 saya tuh ngumpulin duit dari hasil nyopir tadi itu, dapat uang 750.000. Tak belikan angkot kredit ya. Di situ mulai bangkit saya, bangkit ya. Terus saya tahun berapa saya itu bertemu dengan rekan-rekan ya, terus diajak bekerja bareng untuk ngurusin izin trayek ya. Nah, saya ada lebihnya dari itu, lebihnya uang itu tak kumpulin. Samping saya punya angkot, saya memberikan diri, saya berangkat ke Tanah Suci. Ibu saya tak ajak. Itu masih ngontrak, Pak? Masih ngontrak. Masih ngontrak tapi ibu ya, kalau nggak salah ibu berangkat haji itu 87. Masih ngontrak saya, Pak. Masih ngontrak. Orang lebih saya masih ngontrak saya itu waktu. Masih ngontrak, tak ajak berangkat haji ibu, sama istri saya tak berangkat haji, dan saya bisa berangkatkan orang. Saya masih ingat itu 13 juta haji plus itu, saya dapat uang itu, tak nekat saya. Wah, saya berangkat haji di sana,
Masya Allah, saya bilang, saya diuji sama Allah, ibu saya di Mekah hilang. Pas saya hilang, saya waktu itu belum tahu antara Safa Marwah itu saya belum tahu ya. Kalau sekarang ya alhamdulillah saya paham karena saya tiap tahun berangkat sudah ya. Dulu saya belum tahu ibu saya hilang itu kira-kira balik enggak gitu loh. Ya, balik enggak? Di situ saya nangis saya di bukit Safa Marwah, saya di bukit Marwah saya nangis. Ibu saya tak cari nggak ketemu. Ada puasanya apa di Mekah ya? Saya udah pakai ikhram ya. Saya nangis, saya minta kepada Allah, saya janji kepada Allah, ya Allah, kalau ibu saya nggak ketemu, saya nggak mau pulang dari sini. Di situ, tak cari nggak ketemu ibu saya kan. Saya di bukit Marwah itu, muka saya diusap sama siapa nggak tahu, tapi tuangannya gede sekali. Dia bilangnya apa? Sabar. Di situ saya kaget, siapa yang usap saya? Padahal air mata saya bercucuran, ya kan? Saya kehilangan ibu saya kan. Saya nangis di situ. Ada kata-kata sabar, saya di situ. Gang berapa sampai sore, saya dicari nggak ketemu. Tapi saya nekat akhirnya pulang, ya. Pulang sendal saya nggak ada, saya malah ganti sendalnya orang, ya. Tak ganti dengan berapa real, tak ganti. Sampai Matap, alhamdulillah ibu saya udah ada di sana. Tak tangisin, tak peluk ya ibu saya di situ. Mungkin Allah punya perhitungan lain. Anak ini mungkin anak berbakti kepada orang tua. Ya inilah saya nggak tahu ya, itu rahasia Allah, nggak tahu ya. Tapi orang-orang sekitar situ, orang-orang Matap saya dengan satu kamar dengan saya, itu saya dengar sendiri Pak Haryanto baktinya sama ibunya kayak gitu. Itu saya dengar itu. Memang saya itu punya jimat saya, itu ibu saya. Ya alhamdulillah berangkat. Nah, itulah di situ ujian saya sampai nggak ada yang ini alhamdulillah. Nah, saya pulang, akhirnya saya pulang. Selesai pulang haji, saya pulang. Terus usaha saya maju. Dan saya tiap tahun bisa berangkatin sopir saya. Itu usahanya masih angkot ya, Pak? Iya. Alhamdulillah. Saya bisa berangkatin sopir saya yang pertama dan yang kedua berangkat. Haji Agus dan Haji Tony berangkat. Disitulah mulai berkembang usaha saya. Tahun 2000 saya pensiun. Tahun 2002 saya bangun bis Cikarang ini gagal, ya 2002. Akhirnya rubah rute Kudus Jakarta sekitarnya. Jakarta Kudus sekitarnya alhamdulillah berhasil, ya. Saya nambah, dapat subsidi dari BRI, saya nambah, ya. Bis berkembang 97 Krismon. Ya, gagal ya. Untuk Krismon, akhirnya semua usaha berhenti, ya kan? Nah, saya di saat berhenti ini, saya beliin trayek saya beli, ada yang 500, ada yang harganya 300. Tak kumpulin itu, banyak sekali kumpulin. Pas bar Krismon ternyata itu luar biasa hasilnya. Ada yang laku 30 juta, ada yang laku 20 juta, subhanallah. Ini di situ saya ada uang, ya. Wah, saya kalau ngasih rezeki kan nggak pamit dulu, nggak, ya kan, nggak bilang kamu tak kasih ini, nggak bilang. Kalau ngambil pun nggak bilang kan. Nah, alhamdulillah dari situ saya ya berkembang. 2000 saya pensiun, 2002, 2003, 2004 saya berkembang sampai 2007 Krismon. Saya direstrak di BRI, dikasih waktu 5 tahun. Niku gara-gara apa, Pak? Ada Krismon itu BBM naik ya. BBM naik ya. Oh. Waktu itu terjadi gejolak ya. Tahun 2007 pertaruhan saya ini antara hidup dan mati. Saya nggak cerita anak saya nggak cerita istri saya. Kalau saya punya utang di BRI kurang lebih 17 miliar. Kalau nggak 27 miliar. Lupa saya. Lipis itu ya. Saya nggak mau cerita. Kalau saya cerita takut dia nanti nangis. Takut nanti dia malah merecokin saya. Tapi saya yakin ya. Saya alhamdulillah saya juga